Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam hangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titania Aska Putri Wijaya, NIM 0517055361, Prodi Manajemen. Pada video tugas kali ini, saya akan membahas materi berjudul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda, dengan fokus utama pada proses lahirnya Pancasila, mulai dari perumusan di BPUPK, penyusunan Piagam Jakarta, hingga penetapannya di sidang PPKI. Kita juga akan menelusuri satu peristiwa penting, memahami nilai di baliknya, dan merefleksikan maknanya bagi kita sebagai generasi muda saat ini. Mari kita simak bersama. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan buah dari pemikiran mendalam, diskusi panjang, dan kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Diawali pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya adalah merancang dasar negara dan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun Indonesia merdeka. Dalam sidang pertamanya, para tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Hasil perumusan awal ini kemudian tertuang dalam dokumen bersejarah bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disepakati pada 22 Juni 1945. Namun, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia kembali berkumpul dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Disinilah rumusan Pancasila disempurnakan dan secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari seluruh rangkai sejarah itu, ada satu peristiwa paling penting dan bermakna yang ingin saya bahas, yaitu perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi rumusan yang kita kenal sekarang. Di dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, setelah kemerdekaan, datanglah aspirasi dari para perwakilan wilayah Indonesia Timur dan kelompok masyarakat yang beragama lain. Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa rumusan tersebut belum sepenuhnya mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sangat beragam agamanya. Mendengar aspirasi itu, para pendiri bangsa dengan lapang dada dan penuh kesadaran tinggi sepakat mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan tanpa paksaan, melainkan atas dasar persaudaraan dan keinginan kuat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa sederhana namun sangat besar maknanya ini mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang mendalam. 1. Nilai persatuan Indonesia. Terlihat jelas ketika para tokoh bersedia mengesampingkan kepentingan kelompok atau golongan demi kepentingan seluruh bangsa dan negara. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Terlihat dari sikap saling menghargai, menghormati hak, dan menjaga perasaan sesama warga negara tanpa membedakan latar belakang. Ketiga, nilai musyawarah untuk mufakat. Semua keputusan diambil melalui diskusi, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan bersama, bukan dengan kekuasaan atau paksaan. Bagi saya pribadi, peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa persatuan dan kesatuan adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Perbedaan suku, agama, ras, atau pandangan politik bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan disatukan. Para pendiri bangsa sudah mengajarkan kita bahwa pengorbanan kecil demi keutuhan bersama adalah tindakan yang paling mulia. Nilai-nilai ini masih sangat relevan dan dibutuhkan bagi generasi muda saat ini. Di zaman media sosial dan kemajuan teknologi,
Seperti sekarang, kita sering melihat perbedaan pendapat yang memicu pertengkaran, ujaran kebencian, hingga perpecahan. Dari sejarah ini, kita diajarkan untuk menjadi generasi yang toleran, mendengarkan orang lain, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kita harus meneladani sikap para pendiri bangsa, teguh pada prinsip namun tetap luwes, dan saling menghargai demi keutuhan Indonesia. Sebagai penutup, proses lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa negara ini dibangun di atas persatuan dan kesepakatan bersama. Mari kita sebagai penerus bangsa menjaga warisan berharga ini dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan kita sehari-hari agar Indonesia tetap kuat, bersatu, dan jaya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata atau penyampaian yang kurang pas atau salah ucap. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.